Ketika mendengar kata mobil hybrid, maka mobil pertama yang muncul di benak kita saat ini adalah Toyota Camry Hybrid. Walaupun jauh sebelum Camry Hybrid ada, sudah ada Toyota Prius yang menjadi ikon mobil hybrid. Ya, Prius memang merupakan mobil hybrid pertama yang diproduksi massal pada tahun 90-an. Nah, tahukah kalian bahwa jauh sebelum Toyota Prius, ternyata sudah ada mobil dengan tenaga hybrid. Di video kali ini kita akan mempelajari banyak hal mengenai mobil hybrid dan mengapa sampai saat ini justru mobil hybrid kalah pamor dengan mobil listrik. Kita akan bahas di segmen Auto Archive. Sebelum kita membahas hybrid lebih jauh, kita cari tahu dulu apa arti kata hybrid. Hybrid berasal dari bahasa Latin yaitu hybrida yang berarti hasil campuran. Dulu dipakai untuk binatang ataupun tumbuhan. Simpelnya adalah hybrid itu menggabungkan antara dua sumber yang berbeda. Nah, dalam konteks otomotif yaitu mobil, hybrid berarti menggabungkan dua sistem penggerak yang berbeda. Di mana kita tahu saat ini ada mobil dengan penggerak mesin yaitu internal combustion engine menggunakan bensin atau diesel, dan motor listrik yang menggunakan tenaga atau energi dari baterai. Penggunaan istilah hybrid ini mulai saat peluncuran Toyota Prius pada tahun 90-an, karena mobil ini menggunakan mesin konvensional dan baterai. 21世紀に間に合いました。 Setelah kita mengetahui arti kata hybrid, kita masuk kepada penjelasan mengenai sejarah mobil hybrid. Mobil hybrid sebenarnya sudah mulai diperkenalkan pada tahun 1900, sekitar 100 tahun yang lalu, di mana seorang insinyur muda asal Austria bernama Ferdinand Porsche. Ya, pendiri merek mobil Porsche ini membuat kendaraan bernama Lohner Porsche Mix. Hasil kerjasama dengan perusahaan kendaraan asal Austria, yaitu Lohner & Co, milik Jacob Lohner. Lohner sendiri dulunya merupakan perusahaan di bidang pembuatan kereta kuda mewah untuk kalangan bangsawan dan kerajaan Eropa pada akhir abad ke-19. Ketika tren mulai beralih ke kendaraan bermotor, Lohner merekrut Porsche yang saat itu masih menjadi insinyur muda di usia 25 tahun, maka lahirlah kerjasamanya dan menghasilkan Lohner Porsche Mix. Responnya saat itu cukup baik, namun sayangnya tidak diproduksi massal karena biaya produksi yang sangat tinggi. Diperkirakan saat itu hanya terjual sekitar 65 unit saja dan hanya ke kalangan elit ataupun pejabat-pejabat Eropa saat itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa dulu Ferdinand Porsche membuat mobil hybrid? Padahal zaman dulu itu belum ada masalah polusi udara ataupun isu mengenai pemanasan global. Ternyata pada saat itu, alasan utamanya adalah lebih ke peningkatan performa, efisien, dan keringanan. Saat itu, abad ke-19, mesin bensin masih menemui banyak masalah. Bahkan mobil listrik justru lebih populer di kota-kota besar saat itu, seperti di New York maupun Paris. Tapi kendalanya terletak pada baterai yang besar, berat, dan jarak tempuhnya sangat pendek. Untuk itulah Ferdinand Porsche ingin membuat mobil hybrid dengan menggabungkan mesin bensin yang bisa dipakai jarak jauh dan motor listrik yang halus dan tidak cepat rusak. Nah, 30 tahun setelahnya yaitu tahun 1931, Ferdinand Porsche mendirikan perusahaannya sendiri dan pada tahun 2010 atau kurang lebih 110 tahun semenjak mobil hybrid pertamanya, akhirnya Porsche berhasil membuat mobil hybrid massal yaitu Porsche Cayenne S Hybrid bermesin 3000 cc V6 dengan tambahan mesin listrik dalamnya. Sekarang bagaimana cara kerja mesin hybrid? Cara kerjanya sebenarnya sederhana. Mesin listrik bertugas membantu mobil pada saat stop and go ketika macet atau pada saat mobil dalam kecepatan rendah. Karena pada kondisi tersebut, biasanya mesin bensin akan menjadi lebih boros. Nah, ketika kecepatan cukup tinggi atau di jalan tol misalkan, di jalan yang bebas hambatan, mesin bensin akan bekerja full. Tapi seiring berkembangnya zaman, ada 3 jenis model mobil hybrid yang saat ini berkembang. Yang pertama adalah mobil mild hybrid, di mana yang tadi kita sebutkan di awal, motor listrik hanya akan membantu mesin bensin saat stop and go atau di kecepatan rendah, tapi tidak bisa digunakan untuk menggerakkan seluruh mobil. Yang kedua adalah mobil full hybrid. Ini seperti Toyota Prius, di mana untuk motor listriknya bahkan bisa digunakan untuk menjalankan mobil. Jadi kita bisa memilih antara mau mode full elektrik ataupun full mesin bensin atau bahkan menggunakan gabungan dari keduanya. Yang terakhir adalah plug-in hybrid atau PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Berbeda dengan mode full hybrid, plug-in hybrid ini bisa dicas layaknya mobil listrik, namun tetap menggunakan mesin konvensional atau internal combustion engine.
yang tentunya untuk kapasitas baterai lebih besar, bisa digunakan juga untuk menggerakkan mobil dengan mode full electric, dan untuk jarak pakainya lebih panjang. Semakin ke sini, semakin banyak mode mobil hybrid yang menggunakan PHEV ini, karena di samping fleksibel, bisa menjadi mobil listrik, ataupun kita saat mau menggunakan mobil mode full bensin, itu juga bisa. Jadi tentunya lebih efisien dan lebih hemat bahan bakar. Berikutnya kita akan bahas mengenai perkembangan mobil hybrid di dunia. Kita sudah singgung di awal bahwa lompatan besar terjadi pada tahun 90-an, tepatnya pada tahun 1997, saat Toyota meluncurkan Toyota Prius di Jepang. Dan pada tahun 2000, Toyota Prius masuk ke pasar global termasuk Amerika dan Eropa. Hal ini menandakan bahwa mobil hybrid bukan hanya sebagai eksperimen saja, tapi bisa menjadi solusi nyata di jalanan untuk efisiensi bahan bakar dan untuk mengurangi polusi. Setelah keberhasilan Prius, banyak produsen yang mulai ikut dalam industri mobil hybrid. Contohnya seperti Honda dengan Honda Insight, Ford dengan Ford Escape Hybrid, Hyundai Ioniq, hingga Lexus dengan Lexus RX. Bahkan teknologi hybrid tidak hanya untuk mobil-mobil penumpang biasa, bahkan mobil-mobil supercar seperti McLaren P1 dan Ferrari SF90 menggunakan teknologi hybrid ini. Meski disebut hemat dan ramah lingkungan, kenyataannya banyak pabrikan yang justru lebih banyak memproduksi mobil full listrik. Kenapa ya? Karena bisa dibilang mobil listrik ini memiliki sistem yang lebih sederhana, biaya perawatan yang lebih rendah dibandingkan mobil hybrid, serta lebih banyak kebijakan pemerintah negara-negara termasuk Indonesia yang lebih pro kepada mobil listrik. Ditambah lagi, Tesla dan brand EV lain asal Tiongkok terutama seperti BYD, Chery, dan yang lainnya lebih banyak memproduksi mobil listrik ketimbang mobil hybrid. Jadi tentunya hybrid ini sepertinya hanya dianggap sebagai teknologi transisi dari mesin biasa, combustion engine, ke full electric. Jadi bukan dianggap sebagai tujuan akhir. Walaupun mobil full electric lebih banyak diproduksi dan digencarkan, namun ada juga permasalahan terhadap mobil listrik. Salah satunya mengenai ketahanan baterai dan mengenai kerusakan lingkungan akibat penggunaan baterai yang berlebihan. Kita akan bahas di part 2 mengenai apakah mobil listrik lebih baik daripada mobil hybrid. Ya, itu dia Sobat Otohin, part 1 mengenai sejarah dan perkembangan mobil hybrid. Untuk part berikutnya, kita akan bahas mengenai sejarah dan perkembangan mobil listrik. Dan part yang ketiga, kita akan bahas mengenai dilema pertempuran antara mobil hybrid versus mobil listrik. Mana yang lebih menguntungkan dan lebih realistis saat ini. Terima kasih telah menonton dan sampai berjumpa di video selanjutnya.